Di gang kecil yang padat, Fajar dan Rina hidup dengan pemasukan pas-pasan. Rumah mereka tidak mewah, tetapi selalu bersih. Fajar percaya rumah yang tenang lebih berharga daripada barang mahal. Rina justru mulai bosan melihat semua yang sesederhana itu. Mas, sarapan cuma telur lagi. Aku lihat Dina pagi ini diantar Bayu pakai mobil baru, terus katanya mereka sarapan di kafe. Kadang aku tuh mikir, kenapa sih hidupku begini terus? Rin, aku tahu kamu ingin hidup lebih nyaman. Aku juga sedang usaha. Tapi untuk sekarang, yang penting kita bisa makan dari rezeki yang halal. Pelan-pelan kita bisa naik. Pelan-pelan terus dari dulu. Suamiku berbeda dengan suami orang. Mas, suami orang bisa bikin istrinya bangga. Kamu itu loh selalu aja punya alasan sabar. Aku bukan tidak mau membuatmu bangga. Aku cuma tidak mau memaksakan sesuatu yang belum mampu kita bayar. Jawabanmu selalu aja begitu. Sederhana, sabar, halal. Bagus diucapkan, tapi tidak bikin hidup ini kelihatan sukses. Rina, kamu kenapa cemberut? Aku baru lewat dari mall. Bayu beliin aku tas kecil. Katanya biar aku kelihatan pantas kalau ikut acara kantornya. Duh, enak banget jadi kamu, Din. Bayu selalu ngerti cara memperlakukan istri. Kalau Fajar dikasih kode pun tetap jawabannya nanti, sabar, atau belum waktunya. Fajar kelihatannya orang baik kok. Tidak semua suami harus punya gaya. Bayu memang terlihat manis, tapi hidup orang lain tidak selalu sebagus foto. Jangan hibur aku, Din. Aku bukan iri. Aku cuma sadar nasibku salah pilih. Aku menikah dengan orang yang terlalu biasa. Hati-hati kalau bicara. Kadang yang biasa justru paling bertahan saat keadaan sulit. Aku gak butuh ceramah. Aku butuh suami yang bisa membuat tetangga berhenti memandangku kasihan. Rina, aku dengar dari luar kamu bilang salah pilih. Aku tidak marah. Tapi ucapan seperti itu menusuk. Kita ini kan pasangan, bukan lawan lomba. Kalau sakit hati, buktikan kamu bisa berubah. Bayu saja bisa naik jabatan, pakai jam bagus, kasih Dina uang belanja banyak. Kamu kapan, Mas? Aku punya jalanku sendiri. Aku memperbaiki barang orang, menerima panggilan servis, menabung dikit-dikit. Itu mungkin tidak keren, tapi kan nyata. Nyata buatmu, memalukan buatku. Aku lelah, Mas, jadi istri yang harus pura-pura bahagia saat orang lain hidupnya naik. Aku tidak minta kamu untuk pura-pura. Aku minta kamu melihat aku sebagai suamimu, bukan membandingkanku seperti barang di etalase. Kalau barang di etalase kualitasnya bagus, orang pasti memilih. Kamu harusnya belajar dari itu. Fajar, wajahmu lelah. Duduk dulu. Rina masih sering membandingkan kamu dengan Bayu. Iya Pak Hasan, saya mencoba diam. Tapi makin lama saya merasa tidak pernah cukup. Adapun yang saya lakukan ini selalu kalah dengan cerita suami orang. Sabar itu baik, tapi bicara juga perlu. Istri yang terus membandingkan bisa membakar rumah dari dalam, walau dindingnya masih berdiri. Saya takut kalau saya bicara keras, rumah makin panas. Saya cuma ingin dia mengerti bahwa saya mencintainya dengan cara saya. Cinta yang jujur tidak selalu terlihat mewah. Tapi kamu juga harus tegas. Jangan biarkan gengsi orang lain menjadi kompas rumah tanggamu. Saya akan coba, Pak. Semoga Rina masih mau mendengar sebelum semuanya terlambat. Mas, bulan ini uang belanjanya kurang. Aku mau beli gaun untuk acara arisan. Dina bilang semua istri datang pakai warna senada. Jangan sampai ya, aku yang paling sederhana. Aku bisa tambah sedikit, tapi jangan mahal. Ada biaya kontrakan, listrik, dan cicilan motor. Kita harus hitung semuanya dengan tenang. Hitung terus hidupmu. Bayu tidak pernah membuat Dina menghitung seperti kasir. Dina tinggal pilih, Bayu yang bayar. Aku bukan Bayu, Rin, dan kamu bukan Dina. Kita punya kemampuan sendiri. Kalau kita memaksa, nanti kita juga yang susah. Aku justru susah karena kamu tidak mau memaksakan diri, Mas. Sesekali berutang untuk harga diri itu wajar. Harga diri tidak bisa dibeli dengan utang. Harga diri harus dijaga dengan tidak merendahkan pasangan sendiri. Wah, Rin, gaunmu bagus. Tapi kamu kelihatan gelisah.
Jangan terlalu memikirkan komentar orang, Rin. Gaun ini aku beli dari uang tambahan Fajar. Tetap saja bukan merek besar. Aku malu kalau ada yang tanya beli di mana. Rina, Fajar itu pekerja keras. Saya pernah lihat dia memperbaiki pompa rumah orang sampai malam-malam. Tidak semua yang kelihatan sesederhana itu berarti gagal kan? Mas Bayu baik sekali ya bicara begitu. Tapi coba jadi istrinya. Setiap hari dengar terus ya janji pelan-pelan. Rasanya seperti naik tangga yang gak sampai-sampai, Mas. Hidup rumah tangga bukan panggung pamer. Kalau Fajar setia dan tidak bermain-main, itu modal yang besar. Modal besar tidak bisa dipakai untuk beli gaun bagus, Mas Bayu. Kesetiaan itu tidak terlihat di foto arisan. Aku lihat kamu mengunggah foto dengan tulisan, "Anda punya suami yang paham standar istri." Apa itu tentang aku? Kalau merasa tersindir, ya berarti sadar. Aku kan cuma menulis isi hati. Orang lain bebaslah menilai. Menulis seperti itu di depan banyak orang membuat aku malu. Masalah kita seharusnya dibicarakan di rumah, bukan dijadikan tontonan. Aku yang selama ini jadi tontonan karena hidup biasa-biasa aja, Mas. Sekali aku bicara, kamu langsung merasa paling terluka. Aku terluka bukan karena kamu bicara, tapi karena kamu melupakan semua hal yang kulakukan diam-diam. Aku pulang larut bukan untuk diriku sendiri. Kalau hasilnya masih begini, berarti usahamu belum pantas buat dibanggakan. Kak Rina, aku dengar Kak Fajar makin sering ambil kerja tambahan. Dia sampai menolak istirahat karena ingin memenuhi permintaan kakak. Bahkan ibu khawatir melihat wajahnya makin pucat. Sari, kamu tuh adiknya, udah pastilah membela. Tapi kamu gak tahu kan rasanya menjadi istri yang selalu kalah dibanding perempuan lain. Aku juga punya rasa malu yang tidak terlihat. Aku justru lihat kakak yang terus membandingkan. Kak Fajar tidak pernah membandingkan kakak dengan istri orang. Padahal dia juga bisa merasa kecewa. Dia memilih menjaga namamu di depan kami. Karena dia itu gak punya keberanian. Orang terlalu sabar kadang membuat pasangannya jalan di tempat. Aku itu butuh dorongan keras supaya hidup ini berubah. Sabar bukan lemah. Tapi kalau kesabaran dipijak terus, suatu hari yang hilang bukan uang melainkan hati. Kalau hati Kak Fajar sudah jauh, kakak baru akan sadar nilainya. Hati tidak membuat dapur berubah jadi rumah mewah. Aku ingin hidupku naik, bukan mendengar nasihat keluarga miskin. Kalian semua terlalu nyaman dengan keadaan kecil. Rina, ini tabungan kita. Aku kumpulkan untuk kursus teknisi pendingin, supaya pekerjaanku naik kelas. Tapi kalau kamu benar-benar mau modal usaha, kita bisa bicarakan. Aku tidak ingin kamu ini merasa sendirian. Akhirnya kamu sadar juga, Mas. Aku mau buka toko online barang impor. Dina bilang marginnya besar. Kalau sukses, aku tidak perlu malu lagi. Orang akan lihat aku punya kemampuan, bukan cuma istri teknisi. Aku setuju, usaha asal jelas dan tidak sekedar ikut-ikutan. Kita pelajari dulu pemasukannya, izinnya dan resikonya. Uang ini hasil banyak malam, jadi jangan kita lempar pada janji manis. Kamu loh selalu membuat jalan panjang. Bayu saja langsung berani saat mulai bisnis sampingan. Makanya dia terlihat maju. Kamu tuh terlalu sibuk, Mas, membayangkan gagal sampai lupa mengejar berhasil. Berani itu harus ditemani perhitungan. Jangan sampai kita memakai seluruh tabungan hanya karena ingin meniru. Aku ingin kita maju, bukan terlihat maju di awal lalu panik di belakang. Kalau aku menunggu perhitunganmu, aku akan tua di rumah kontrakan ini. Sekali ini biarin deh aku memilih jalan yang tepat. Rina, pemasok yang kamu tanya itu belum tentu aman. Aku cuma cerita, bukan menyuruh kamu langsung transfer besar. Bayu juga masih memeriksa beberapa nama lewat kenalannya. Aku sudah putuskan, Din. Kalau aku sukses, semua orang akan tahu Rina bukan istri teknisi biasa. Aku akan punya penghasilan sendiri. Aku ingin masuk ruangan tanpa merasa kecil. Punya penghasilan sendiri itu bagus, tapi jangan niatnya untuk membalas rasa malu. Usaha yang dimulai dari gengsi sering bikin keputusan kabur. Kamu bisa untung, tapi kamu juga bisa salah pilih. Ya kamu mah mudah bilang begitu karena Bayu mendukungmu. Aku harus menciptakan jalanku sendiri karena suamiku tuh terlalu lambat. Kalau aku menunggu Fajar yakin, kesempatan keburu diambil sama orang.
Jangan jadikan Fajar musuh. Dia mungkin tidak sempurna, tapi dia masih berdiri di sebelahmu. Banyak orang baru sadar nilai akan sesuatu ketika kursi di sebelahnya kosong. Berdiri aja tuh gak cukup, Din. Aku butuh orang yang berlari. Kalau Fajar tidak bisa, aku akan berlari sendiri dan membuktikan kalau aku benar. Aku lihat kamu sudah transfer hampir semua tabungan. Kamu tidak menunggu kita cek dulu. Ini uang yang kita kumpulkan lama loh. Di catatan bank nominalnya tidak kecil untuk kita. Karena aku tidak mau hidup takut terus, Mas. Aku sudah tanda tangan kerjasama. Dalam 3 minggu barang akan datang, lalu kita untung besar. Setelah itu kamu akan mengerti kenapa aku berani. Tanda tangan tanpa membaca detail bisa bahaya. Aku hanya minta kamu perlahan, bukan menghentikan mimpimu. Kalau ada pasal yang merugikan, kita yang menanggung. Mimpiku selama ini berhenti karena kamu. Sekarang aku yang memimpin. Kalau nanti uang masuk, jangan ikut bangga. Kamu cukup lihat bagaimana istrimu menyelamatkan martabat rumah ini. Aku akan tetap mendoakan usahamu. Tapi aku sedih karena kamu menganggap aku penghalang. Padahal aku ingin melindungi. Aku tidak ingin gengsi memakan tabungan kita. Sudah, lindungi saja harga dirimu sendiri. Harga diriku sudah lama jatuh karena punya suami yang berbeda dengan suami orang. Sekarang biar aku ya yang membuat namaku naik. Rina, saya dengar kamu membuka usaha. Semoga lancar ya. Tapi saya juga dengar kamu sering berkata Fajar tidak selevel dengan suami orang. Ucapan seperti itu mudah menyebar di gang kecil. Pak Hasan, saya cuma bicara fakta. Kalau laki-laki tidak mau dibandingkan, dia harus punya hasil yang pantas dong. Saya nggak mungkin selamanya menutup mata demi menjaga perasaannya. Hasil bukan satu-satunya ukuran. Ada laki-laki yang terlihat tinggi karena istrinya pandai menutupi kekurangan. Ada juga yang terlihat rendah karena istrinya sendiri terus menjatuhkan. Jangan salah pilih peran. Saya tidak menjatuhkan, saya mendorong, Pak. Kalau Fajar tersinggung, mungkin karena dia tahu saya benar. Kadang orang harus malu dulu supaya dia bisa berlari. Dorongan yang baik tidak mempermalukan. Lidah yang tajam bisa kembali kepada pemiliknya, Rina. Hari ini mungkin terasa menang. Besok bisa jadi kalimat itu malah menagih. Kalau ucapan saya kembali membawa uang, saya terima. Saya sudah lelah, Pak, mendengar nasihat yang tidak merubah rekening. Doakan saja usaha saya bisa sukses besar. Rina, aku ingin kita berhenti saling melukai. Aku siap membantu usahamu, tapi tolong berhentilah bandingin aku. Aku manusia, bukan ukuran kegagalanmu. Aku juga ingin dihargai di rumah sendiri. Aku membandingkan karena kamu memang tertinggal, Mas. Besok ada pertemuan calon reseller. Aku ingin kamu diam saja dan jangan membuatku tampak kecil. Biarkan aku bicara sebagai pemilik usaha. Kalau kehadiranku membuatmu malu, aku bisa tidak ikut. Tapi aku masih suamimu. Aku berharap kamu ingat-ingat itu. Jangan sampai orang lain lebih kamu dengar daripada orang yang tidur di sebelahmu. Justru karena kamu suamiku, aku menuntut lebih. Aku ingin saat orang melihatku, mereka bilang suamiku hebat, bukan cuma baik. Kata baik itu terlalu kecil untuk dunia yang suka menilai, Mas. Baik adalah hal yang dulu kamu minta saat kita menikah. Kamu bilang cukup punya suami yang pulang dan jujur. Aku masih bisa berusaha jadi orang yang sama. Ya itu kan dulu, saat aku belum tahu standar hidup orang lain bisa setinggi itu. Sekarang aku ingin lebih dan aku tidak mau minta maaf karena punya standar. Pada hari yang ia sebut sebagai awal kemenangan, semua yang Rina banggakan justru runtuh bersamaan. Barang impor yang dijanjikan tidak juga datang. Nomor pemasok tidak aktif, pesanan dibatalkan, dan utang sewa ruko menumpuk. Dari detik itu, kehancuran dan kebangkrutan mulai membuka pintunya. Ruko yang kemarin tampak seperti gerbang mimpi, kini terlihat seperti kotak kosong, penuh dengan tagihan. Mas, ini pasti salah sistem deh. Kok saldo rekeningnya kosong? Pelanggan juga minta uang kembali. Pemilik ruko menagih. Kenapa semuanya terjadi hari ini sih, Mas? Aku baru saja bilang loh pada semua orang bahwa hidupku akan berubah. Aku sudah mencoba menghubungi semua nomor yang kamu berikan. Tidak ada jawaban. Kita harus bicara jujur pada pelanggan dan mencari jalan membalikan uang mereka. Menunda hanya membuat masalah jadi tambah lebar. Jangan bicara seperti orang kala, Mas. Kalau aku jatuh sekarang, Dina, Bayu, semua tetangga akan menertawakan aku.
Aku nggak mau terlihat lebih rendah dari istri siapapun. Aku nggak sanggup melihat tatapan mereka. Ini bukan tentang mereka, ini tentang akibat keputusan kita. Aku akan membantu, tapi kamu harus berhenti menyalahkan orang lain. Saatnya mengakui bahwa gengsi sudah menuntut kita ke tempat ini. Tolong aku, Mas. Untuk pertama kalinya aku takut. Semua tulisan sombongku seperti menatap balik dari layar itu. Rasanya setiap kali yang pernah kuucapkan berubah menjadi pintu yang mengurungku. Setelah ruko ditutup dan utang memenuhi rumah, Rina melemah. Tidak ada kemewahan yang tersisa untuk lagi dipamerkan. Ia hanya mendengar gema ucapannya sendiri. Suamiku berbeda dengan suami orang. Pada ujung malam penyesalannya pun datang. Tetapi waktunya sudah habis. Rumah yang dulu ia hina kini menjadi tempat terakhir yang menyaksikan air matanya. Mas Fajar, aku melihat rumah ini seperti semakin sempit. Semua tagihan itu seperti dinding baru. Aku dulu mengira kamu kecil, padahal hatiku yang sempit. Aku sibuk melihat suami orang sampai lupa melihat suamiku sendiri. Jangan bicara terlalu banyak, aku sudah di sini. Aku sudah memaafkanmu, Rin. Yang penting kamu ini benar-benar menyesal dan kembali pada jalan Tuhan. Aku tidak pernah ingin kamu hancur. Aku menyesal, Mas, karena menjadikanmu bahan perbandingan. Kamu tidak pernah meninggalkanku, bahkan saat aku membuatmu malu. Kalau aku boleh meminta satu hal, jangan biarkan orang lain meniru lidahku. Katakan pada mereka, kata-kata bisa menjadi pintu kehancuran. Kak Rina, istighfar pelan-pelan, Kak. Kak Fajar menggenggam tanganmu. Kami semua di sini, walau kamar ini hanya punya cahaya kecil. Jangan simpan lagi kesombongan itu. Lepaskan semuanya, Kak. Maafkan aku. Ternyata suamiku memang berbeda dengan suami orang. Karena dia tetap baik saat aku paling buruk. Aku terlambat menyadarinya. Andai aku lebih cepat bersyukur, rumah ini mungkin tidak sesakit sekarang. Malam itu Rina meninggal dengan wajah penuh penyesalan. Kisahnya menjadi peringatan. Jangan mengukur pasangan hanya dengan kehidupan orang lain. Karena rumah yang direndahkan setiap hari bisa menjadi saksi paling pedih saat semuanya berakhir. Dan film pun usai.